Selamat datang di channel Miss Mistis. Peringatan, jangan menonton video ini sendirian. Anda bisa mensubscribe, like, dan share video ini agar bisa menontonnya kembali. Selamat menyaksikan. Firman, biasa orang memanggilku. Mungkin ceritaku hampir mirip dengan cerita yang telah usai dikisahkan oleh sahabatku Andre. Namun ada beberapa histori yang terskip dan mungkin tidak ada dalam kisah-kisah mereka yang lainnya. Karena ini merupakan versiku. Andre memang sedikit nakal, bandel, dan terkadang keras kepala. Itu sebabnya mengapa kami sering bertengkar, adu mulut, sampai mengeluarkan ucapan dan kata-kata kotor ketika perang mulut terjadi. Sehingga pada saat kejadian hilangnya Andre dan juga Nopeng, hampir 90% siswa bersyukur dan mendoakan mereka tidak diketemukan. Sungguh miris kedengarannya. Tingkah laku Andre dan Nopeng hampir mirip. Mereka berdua tak ubahnya seperti duo sejoli yang saling melengkapi. Andre si keras kepala banyak omong, tong kosong namun penakut. Nopeng lebih kalem namun lebih pemberani. Intinya sama-sama keras kepala. Ketika hendak berangkat menuju tujuan pendakian, banyak terjadi momen-momen di mana jika kita urut dari awal merupakan pertanda bahwa akan terjadi sesuatu hal yang akan terjadi terhadap kami. Ketika sholat Isya di Masjid Padang Panjang, kacamata Andre tertinggal di masjid. Tak pernah kami berinisiatif singgah untuk menyelesaikan sholat Isya di surau itu. Kebiasaannya hanya berlalu tanpa pernah berniat berhenti. Gunung Merapi merupakan gunung yang sudah 2 kali aku daki. Namun begitu segala tahapan tetap aku siapkan dan tetap berserah diri pada Sang Pencipta. Beda halnya dengan Andre dan Nopeng. Kali ini mereka baru pertama mendaki Sang Merapi. Untuk mendaki ke puncak Merapi ada 3 rute yang bisa digunakan antara lain Koto Baru, Padang Bawang, dan Simabur. Tapi kali ini kami memilih menggunakan rute Koto Baru yang dipimpin oleh Yopri. Yopri merupakan orang yang dituakan sehingga kami memanggilnya dengan panggilan Uncu. Kami memulai pendakian dari kaki gunung setelah Isya dan berjalan dari perkampungan Koto Baru sekitar 1,5 jam lamanya. Jika berjalan normal dengan kecepatan 20 km per jam, kemungkinan tiba di puncak lebih kurang 4 jam. Setelah berjalan beriringan, akhirnya kami sampai di posko pertama, Pasanggerahan. Aku langsung menuju posko untuk melapor jumlah anggota yang akan naik. Sedangkan teman yang lain duduk sambil beristirahat sejenak. Posisi awal kami pada saat itu adalah Uncu posisi depan, Nopeng posisi kedua, Iwan posisi ketiga, aku di posisi urutan 4 dan Andre yang terakhir. Setelah Pasanggerahanlah kisah-kisah mistis bermunculan. Dari sepanjang jalan setelah berlalu meninggalkan posko pertama, Andre terlihat gelisah karena mendengar suara-suara berisik, seolah memanggil bersorak-sorak. Karena itulah Andre menyuruhku bertukar posisi dengannya, yang dari posko pertama sudah tampak tak nyaman. Arogansinya tak pernah hilang. Aku selalu jadi korban keangkuhannya saat itu. Benar sekali, aku memang bisa melihat apa yang dirasakan Andre saat itu. Karena keahlian ini, aku sering dijuluki dukun, punya ilmu dan lainnya oleh mereka. Karena bisa melihat makhluk halus yang ada di sekitar manusia. Ada sebuah tempat di sepanjang perjalanan yang kami lalui itu seperti tempat yang aneh. Selama aku mendaki di Merapi, ini kali pertama aku melihat tempat itu. Sebuah jalur seperti gerbang, dengan rimbunnya ranting-ranting menjulur, melingkar seperti pohon bambu. Indah sekali. Andre, apa itu Andre? Aku mencoba mengajak Andre melihat yang terlihat olehku. Gila kau man, jangan bercanda aja kau man. Andre menjawab sambil tertunduk, tak menoleh sedikit pun. Sebenarnya aku tahu dia takut. Dia mungkin berpikir aku melihat makhluk aneh saat itu. Padahal aku hanya berbagi penasaran terhadap gapura yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan itu.
Sepanjang jalan pendakian, Andre tak henti-hentinya bertengkar denganku, sampai adu mulut. Sangat banyak hal-hal mistik yang aku temui. Namun, aku tak mau memberitahu mereka. Ini merupakan kode etik. Jika kita melihat, mencium bau-bauan, atau mendengar sesuatu hal yang aneh, tak boleh diucapkan pada saat bersamaan. Sepasang bola mata sebesar kepalan tangan orang dewasa juga turut mengikuti kami sepanjang perjalanan. Entah apa yang aku lihat bersama Andre. Bola mata berwarna hijau terang seperti membayangi bersebelahan dengan jalan yang kami lalui. Dre, kau lihat nggak tadi? Lihat, Man. Tapi kalau itu macan, kok matanya sebesar itu, Man? Andre bertanya kembali padaku. Ya sudahlah, Andre. Lanjut aja. Aku mengakhiri perdebatan kami berdua. Sungguh banyak godaan demi godaan yang kami rasakan. Tapi entah mengapa hal ini hanya kami berdua yang merasakan. Suara geraman seperti harimau, tapi suara itu beriringan seperti jangkrik. Bedanya itu bukan jangkrik, melainkan suara makhluk yang aku yakin bukan hewan. Jam 23.14 waktu Indonesia bagian Barat. Kami sampai di posko kedua, Parak Batuang, atau orang biasa menyebutnya 1750, karena memiliki ketinggian 1750 meter dari permukaan laut. Istirahat sejenak sambil mengisi air di sungai yang tak jauh dari posko. Kebetulan aku adalah seksi logistik saat itu. Setelah beristirahat memulihkan tenaga, kami melanjutkan menuju batas vegetasi, Cadas. Dari Cadas menuju puncak Marapi hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam, sehingga kami memutuskan untuk berhenti lagi di Cadas tersebut, sambil menikmati sunrise pagi, memasak air, ngopi, dan memandang keindahan alam dari bibir puncak. Dre, ambil air, Dre. Aku menyuruh Andre untuk berganti mengambil air di telaga dekat Cadas tersebut. Ah, malas aku, Man. Kau aja lah. Andre membantah dan tak mau pergi. Sambil mencampakkan galon kosong, ia membentakku. Kaulah yang ambil, Man. Ini, kau isi galon ini sampai penuh. Perang mulut pun kembali dimulai. Andre, si keras kepala itu pun tidak mau kalah. Akhirnya Uncu yang dituakan pun menyuruhku yang mengambil air. Uncu saat itu juga bertengkar dengan Andre karena sikapnya yang kurang terpuji. Sampai mereka saling campak-mencampakkan periuk, piring, dan beberapa gelas plastik dari perlengkapan kami. Uncu menyuruh Iwan ikut bersamaku mengambil air. Untung saja Iwan ikut, karena awalnya Iwan hendak ikut bersama Andre dan Nopeng menuju puncak. Sambil mengosongkan tas, Andre bergegas mengisi logistiknya untuk naik ke atas. Aqua berisi air, 2 saset extra jos, bawang dan cabai yang tidak sengaja terbawa dalam tas, dan beberapa rokok kretek. Setelah kami kembali mengambil air, Andre dan Nopeng masih terlihat dari jarak pandangku. Uncu, kenapa mereka dibiarkan ke atas, Uncu? Mereka perdana, Uncu. Belum tahu jalan di atas. Aku bertanya ke Uncu dengan nada penasaran. Biarkan aja lah, Man. Suka-suka mereka berdua. Udah besar mereka itu. Tadi kularang gak mau mereka, Man. Katanya kalau nggak tahu jalan bisa ikut turun sama pendaki lain. Sambil berteriak, aku bersorak pada Andre. Woi, kalau setengah jam kalian nggak balik, kami susul ke atas ya. Andre menjawab sambil berlalu. Iya, oke. Setelah mereka jauh dan tak terlihat dari jarak pandangku, seketika itu kabut turun. Biasanya kabut seperti ini hanya berlangsung setengah jam atau paling lama 1 jam. Namun sampai 3 jam kabut ini tak juga menghilang. Sejujurnya, aku sudah gelisah. Setiap pendaki yang turun, kami selalu bertanya, Pak, ada lihat teman kami 2 orang di atas, Pak? Pakai celana pendek, baju lengan buntung. Mereka menjawab dengan jawaban yang sama. Nggak ada, Pak. Kami nggak lihat. Sampai mendekati pukul 17.23 waktu Indonesia bagian Barat, mereka juga belum turun. Karena penasaran, kami bergegas menyusul mereka ke puncak Merapi. Tiba di puncak Merapi, terlihat tak banyak rombongan tersisa. Hanya ada sisa 1 kelompok saja. Pak, ada lihat teman kami, Pak.
celana pendek, baju lengan buntung, 2 orang. Oh, nggak ada, Pak. Dari tadi juga hanya kami yang tersisa di sini. Akhirnya kami kembali ke Cadas dan mendirikan tenda. Karena hari mulai gelap, kami takut turun ke Parak Batuang, posko kedua. Kami masih berharap mereka turun ke bawah dan bertemu mereka, hingga kami bergantian menjaga di pinggir jalan, agar pendaki yang lewat gampang terpantau. Hingga pendaki yang bertemu di puncak tadi turun, Andre dan Openg juga belum terlihat dari pandangan kami. Tanda-tanda mereka akan kembali belum ada. Namun, kami masih sangat berharap mereka balik ke Cadas. Cadas bukan lokasi tempat pendaki mendirikan tenda, karena anginnya lumayan kencang dan bisa menghancurkan tenda sekelas tenda A. Kami membawa tenda pramuka, sehingga lumayan bisa bertahan saat itu. Sampai tengah malam, mereka juga belum kembali. Akhirnya kami terduduk dan menenangkan diri sejenak, sambil membahas alasan-alasan serta kemungkinan yang terjadi. Kami belum berpikir bahwa mereka hilang, karena kami tahu siapa mereka. Paling juga mereka kesal, kemudian pulang lebih dulu bersama rombongan lain. Itu yang ada di benak kami. Paling juga mereka pulang, Cuk. Soalnya kan lagi ada acara di KPA, Keluarga Pecinta Alam, di Malibo. Mereka sudah duluan turun itu, Cuk. Betul juga, Man. Bisa jadi mereka kesal juga sama aku. Soalnya sebelum naik ke atas tadi, aku sempat kesal sama dia. Hampir setengah jam kami diam-diaman. Uncu menjelaskan balik padaku. Akhirnya kami memutuskan turun ke bawah pagi harinya. Setelah di kaki pegunungan, daerah Malibo, lokasi acara yang dimaksud, kami mencari Andre dan Openg. Bro, ada lihat Andre dan Openg? Kami berseru di kerumunan yang hampir selesai. Gak ada, bro. Gak ada kelihatan dari kemarin. Emang kenapa, bro? Mereka bertanya kembali pada kami. Oh, gak apa-apa. Oke, bro. Terima kasih. Jantung sudah mulai berirama tak tentu. Perasaan sudah mulai was-was. Kami sudah mulai berprasangka yang aneh-aneh terhadap Andre dan Openg. Kami balik menuju Padang dan langsung bertemu orang tua Nopeng. Pak, Bu, Nopeng ada? Kami bertanya kepada orang tuanya dengan nada penasaran. Loh, belum pulang? Ada apa ya, Nak? Oh, nggak apa-apa, Pak, Bu. Terima kasih ya. Mendengar Nopeng juga tidak ada di rumah, kami pun bergegas menuju polsek untuk melapor bahwa kedua teman kami hilang. Kami belum bertemu orang tua Andre karena rumah dalam keadaan kosong. Lapor, Pak. Kami mau buat laporan. Teman kami hilang di Gunung Marapi. Kami datang dan langsung menghadap mereka dengan wajah ketakutan. Hah? Kan kurang ajar kalian. Anak sekolah macam apa kalian? Giliran hilang melapor. Waktu mendaki tak ada mulut kalian ngomong sedikit pun. Di mana kalian tinggal? Siapa nama bapak ibu kalian? Berapa pula biaya untuk mencari ke sana? Besar biaya mencari orang hilang tuh. Pak polisi marah besar saat itu. Miss Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.